Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 16, Kaori, yang disinggung Mary, dikatakan cewek tak laku. Hanya bisa dapatin cowok miskin, yang kerjanya cleaning service. Gak bisa punya cowok yang kaya. Kaori pun menjawabnya, dengan tanpa sadar, ia telah berucap, kan gak masalah, kalau cowok gue cleaning service. Asal dia baik hati, daripada cowok kaya, yang suka pamerin harta, secara nggak langsung, atau tanpa ia sadari. Kaori mengatakan sendiri, seolah-olah Kenshin memang cowoknya. Kenshin pun mendengarnya, namun ia hanya diam, meski ucapan Mary, yang begitu merendahkan, dan Kaori pun meninggalkan tempat itu. Ia bekerja lagi seperti biasa. Demikian pula dengan Kenshin, dan waktu pun berjalan. Sore telah tiba. Kenshin sudah berganti pakaian. Ia hendak akan pulang. Namun tiba-tiba langkahnya dihentikan oleh seorang karyawan. Salah satu pegawai perusahaan. Orang itu berkata, "Hei lu cleaning service. Kan gue udah bilang dari kemarin. Jangan coba-coba dekati Kaori. Kok lu masih saja menggodanya? Pakai berdiri bersama pula. Ini yang difoto. Tersebar di WhatsApp. Lu udah kurang ajar banget ya. Godain cewek gua, dasar lu gak bisa mengaca. Pekerjaan lu aja gak ada pangkatnya. Pakai ingin punya pacar cantik. Pegawai kantoran pula, Handoko bilang sembari mukanya marah. Ia ingin mengajak duel Kenshin. Lalu ia pun bilang, ayo lu 1 lawan 1 di sini. Atau gue tunggu di luar. Kenshin yang mendengarnya, ia nampak tersenyum saja. Di sekitarnya pun banyak orang yang melihatnya. Hingga Handoko yang emosi, malah mendorong-dorong Kenshin, seperti tak sabar ingin berkelahi. Di saat tangannya, dengan tenaga yang kuat, mendorong Kenshin. Kenshin tiba-tiba menghindari, ia berbalik ke sebelah kiri. Dan alhasil Handoko pun terjatuh, terpelungkup, tersungkur sendiri. Banyak orang melihatnya. Di saat itu Kaori datang. Ia melihat Kenshin yang nampak berdiri, sambil melihat Handoko yang akan bangun. Dan Kaori pun dibilangin temannya, ini Kaori penggemar kamu gak terima akan berita di WhatsApp, hingga ia mengajak cleaning service berkelahi. Kaori melihat Kenshin, yang nampak wajahnya tenang. Kemudian Handoko itu pun memasang kuda-kuda lagi, bersiap menyerang Kenshin. Kenshin melihatnya, dengan biasa saja, bahkan masih tersenyum. Di saat itu Kaori mendatangi. Kemudian ia bilang, lu Handoko, gua kan bukan cewek lu. Ngapain kamu marah-marah? Pakai mengajak berantem orang segala. Lihat itu apa kamu nggak malu? Jadi tontonan banyak orang. Karena Kaori yang bilang, Handoko pun terdiam. Ia berdiri seperti adanya. Sedang Kenshin sendiri, yang ada di belakang Kaori, nampak sedang mengambil ballpointnya, yang terjatuh di lantai. Kaori pun melihatnya. Lalu kemudian Kenshin berjalan meninggalkan tempat tersebut. Sedang para karyawan lain yang melihatnya. Beberapa di antara mereka, ada yang merekamnya, lalu dikirim ke temannya. Sembari dibilang ada kejadian perkelahian cleaning service dengan pegawai pemasaran. Dan akhirnya, video itu pun makin banyak disebar. Para pegawai kantor HRD tak luput pula melihatnya. Begitu pula dengan bos perusahaan, yang bernama Pak Benny. Pak Benny pun langsung memerintahkan agar besok cleaning service itu segera disudahi kerjanya, diberhentikan tidak hormat. Para pegawai kantor HRD pun mengiyakan. Mary yang melihat berita itu, makin senang rasanya, malah ia menyebar lagi berita-berita tak baik tentang Kaori, dan beberapa jam pun lewat. Kini sudah malam. Kaori yang di rumahnya, mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman dekatnya, tentang masalah di waktu sore. Di saat itu Kenshin, yang kini di rumahnya sendiri, ia melihat kartu namanya Kaori. Kenshin pun memberanikan diri untuk menelponnya, dan handphonenya Kaori berbunyi. Dilihat nomor tak ada namanya. Kaori pun mengangkatnya. Kemudian terdengar suara menyapa. Halo selamat malam. Ini nomornya Mbak Kaori ya? Kaori menjawabnya. Iya benar ini siapa ya? Yang ditanya pun menjawabnya. Oh ini maaf sebelumnya. Saya Kenshin Mbak, yang kerja cleaning service. Kaori pun bertanya, oh Mas Kenshin ya, ada apa nih ya? Terus kok tahu nomorku dari mana ya? Kenshin menjawabnya, ini Mbak saya tahu nomornya. Kartu Mbaknya tadi jatuh waktu di parkiran. Ini saya mau bilang,
Minta maaf ya Mbak, atas kejadian selama ini. Karena saya, Mbak Kaori, malah jadi pembicaraan yang tidak baik. Maafin ya Mbak, Kaori menyahutnya. Oh nggak masalah kok Mas. Kagak usah dipikirin, aku aja cuekin. Jadi Masnya tenang aja. Dan Kenshin lalu berucap, terima kasih banyak ya Mbak. Kalau gitu saya pamit. Maaf mengganggu waktunya. Telepon pun terputus. Pembicaraan di antara mereka berakhir. Dan Kaori lalu melihat nomor handphonenya Kenshin, yang nampak bagus sekali. Angkanya berurutan. Kaori pun menyimpannya, lalu diberi nama. Seperti yang disebutkan, namanya Kenshin. Malam pun beranjak, bintang bertaburan di atas. Kaori bermimpi, sedang keluar bersama pria, lagi makan di restoran. Ada juga temannya di situ. Kaori ditanya oleh temannya, Kaori, cowok kamu namanya siapa? Aku lupa tadi. Kaori pun menjawabnya, namanya Kenshin Deswita. Emang ada apa ya? Deswita menjawab, oh Kenshin ya, nggak apa nih, cuman tanya aja. Di saat itu Kaori langsung terbangun. Tepat jam 2 dini hari. Ia mengingat mimpinya, mengingat pula nama Kenshin. Dan Kaori pun melanjutkan lagi tidurnya. Beberapa saat kemudian, pagi datang menjelang. Aktivitas kerja dimulai. Kaori sudah masuk kantornya. Kenshin pun demikian, akan menjalani kerja. Namun dirinya tiba-tiba dipanggil untuk datang ke kantor HRD. Kenshin mengiyakan. Setelah sampai, dirinya langsung dikata, Mas maaf sebelumnya ya, untuk hari ini dan selanjutnya. Masnya sudah tidak diperkenankan kerja di sini lagi. Mulai detik ini, Mas Kenshin sudah bukan pekerja di sini. Jadi harap langsung segera pulang. Di saat Kenshin ada di kantor HRD, di luar perusahaan, nampak security dan pegawai staf di sini sedang menyambut tamu penting yang sudah mulai datang. Rupanya bos besar, yang dari kantornya sendiri, kini tiba di tempat ini. Bos besar itu, yang tak lain ayahnya Kenshin, ditemani beberapa anak buahnya, yang semuanya, pimpinan perusahaan. Mereka disambut layaknya raja. Pak Benny pun sampai jalannya tak tegak. Serasa segan dengan bos besar, dan tamu-tamu penting itu. Kemudian masuk ke gedung utama, memberikan sambutan dan motivasi, bagi karyawan berprestasi. Kenshin, yang mendapat keputusan, diberhentikan kerja hari ini. Ia ingin berpamitan ke Kaori. Kenshin mendatangi kantornya. Di sela jalan itu, dilihatnya mobil-mobil, yang terparkir di halaman. Ada banyak sekali, bahkan di antaranya, begitu dikenalnya. Namun saat itu dirinya, melewati begitu saja. Ketika sampai di kantor tujuan, Kenshin pun bertemu Kaori. Lalu ia bilang, Mbak maafin saya ya, hari ini dan selanjutnya, mungkin saya tak kerja lagi di sini. Kaori pun bertanya, emang ada apa mas? Kenshin menjawab, saya diberhentikan Mbak, makanya saya minta maaf. Semua orang di situ, yang mendengarnya pun jadi senang. Karena tak merasa kehilangan, cleaning service aja pakai pamitan. Sahut salah satunya, Kaori pun merasa kasihan. Di saat yang demikian, salah satu ajudan ayahnya, bersama pegawai kantor, yang kerja di perusahaan ini, tiba-tiba datang ke situ, untuk melihat para karyawan. Ketika Kenshin keluar, Kenshin langsung dipanggil. Loh, ini bukannya tuan muda, kok tuan muda di sini? Ada apa ini? Tuan muda pakai baju cleaning service. Sambil orang itu hormat ke Kenshin. Kaori mendengarnya, melihatnya, begitu pula lainnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.